Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siti Sapitri, NIM 5242230002 dari kelas Teknik Elektro C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang barang dasar rangkaian elektronika dan simulasi cara kerja barang tersebut. Yang pertama, cara kerja resistor. Kita akan mengambil sebuah resistor yang ada pada pojok kiri ini. Terlihat pada rangkaian ini belum ada arus yang mengalir dan elektron belum berjalan. Kita akan mencoba menghubungkan antara kabel ini dengan kabel ini. Nah, terlihat lampu menyala. Tetapi ketika membuat suatu rangkaian tanpa resistor, terlihat elektron yang berjalan sangat cepat. Nah, elektron itu yang bertanda bulat-bulat biru tanda negatif itu ya guys. Jika kita membuat suatu komponen elektronika tidak memasang resistor, maka tidak akan memiliki apapun untuk membatasi aliran muatan listrik tersebut. Arus yang terlalu besar dapat merusak komponen-komponen elektronika yang lainnya. Maka saat kita membuat suatu rangkaian elektronika, kita membutuhkan yang namanya resistor. Kita akan memutuskan hubungan antara kabel tersebut dan kita akan memasukkan resistornya. Ini resistornya guys. Ini kita hubungkan. Ketika kita memasang resistor, ini elektron yang terdapat pada rangkaian ini geraknya menjadi lambat. Dan elektron mengalir dari kutub negatif pada baterai ke kutub positif pada baterai. Dan arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif pada baterai. Kita dapat melihat arusnya, kita pencet yang ini, klik yang ini. Nah, yang tanda panah warna merah ini. Dari kutub positif menuju kutub negatif arusnya berjalan. Nah, tadi ketika kita menyambungkan kabel tanpa resistor, kita dapat melihat arus yang mengalir, yaitu sebesar 90 ampere. Sedangkan ketika kita sambungkan resistor, arus mengalir sebesar 45 ampere. Jadi fungsi dari resistor atau cara kerja resistor ini adalah komponen pasif elektronika yang berfungsi menghambat laju perpindahan elektron. Nah, ketika resistor ditempatkan di suatu rangkaian, aliran arus berkurang ketika arus melewati resistor. Sebagian energi arus hilang dalam bentuk panas resistor, sehingga mengurangi total arus. Selanjutnya yang kedua, kapasitor. Di sini terdapat sumber tegangan yaitu baterai dan kapasitor. Dan kapasitor ini terdapat dua plat, yaitu plat yang warna putih di atas ini dan plat yang di bawah yang berwarna putih ini. Di sini platnya bisa kita perbesar dan bisa kita perkecil. Kita akan membuatnya besar agar energi yang tersimpan juga semakin banyak. Dan voltase pada baterai ini bisa kita rubah-rubah seperti yang saya klik ini. Nah, ketika kita naikkan voltasenya, maka jumlah muatan yang tersimpan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika kita turunkan voltasenya, maka jumlah muatan yang tersimpan semakin rendah. Dan ketika kita buat ke bawah, positifnya itu berada di bawah, plat bawah, dan kita naikkan ke atas, positifnya berada plat yang di atas. Kita bisa melihat medan listriknya dengan mengklik yang pojok sebelah kanan, electric file. Nih. Dan kita melihat medan listriknya dari positif ke negatif. Dan ketika potensial baterainya kita kecilkan, ini kita kecilkan,
maka muatannya juga semakin sedikit. Karena muatan semakin sedikit, maka medan listriknya juga semakin jarang. Ketika potensial kita perbesar, maka muatannya juga semakin banyak dan medan listriknya semakin merapat-rapat dan atau semakin banyak. Kita akan mencoba cara kerja kapasitor. Kita mencobanya di bola lampu. Kita akan mengklik yang ada paling bawah, pojok paling bawah yang di tengah, yaitu light bulb yang ini. Yang pertama, kita akan mencoba isi energi untuk disimpan di kapasitor tersebut. Setelah energi tersimpan di kapasitor tersebut, kita akan mencoba menghitung tegangan yang ada pada kapasitor tersebut. Nah, di sini tegangannya itu sebesar 1,50 volt. Dan kita akan memutuskan kapasitor dari baterai dan menghitung tegangannya menggunakan ini, yaitu tegangannya tetap 1,50 volt karena energi dalam kapasitor belum terpakai. Kita akan menggunakan energi yang ada dalam voltase tersebut untuk digunakan ke bola lampu tersebut. Ini kita akan mencobanya, yaitu bola lampu terlihat nyala. Pertamanya tuh terang dan makin lama makin redup dikarenakan energi yang di dalam kapasitor tersebut makin lama makin habis. Dan kita dapat menghitung tegangan ketika energi di dalam kapasitor tergunakan. Ini kita mencoba ulang mengisi energi untuk disimpan di kapasitor. Setelah energi tersimpan di kapasitor, kita dapat menghitung tegangan yang digunakan ketika energi dalam kapasitor tergunakan. Ini masih 1,50 volt karena energi dalam kapasitor belum tergunakan. Dan di sini tegangan masih 1,50 volt. Ketika kita hubungkan pada lampu, maka tegangan akan semakin menurun juga. Kemudian kita bisa lihat bahwa fungsi atau cara kerja kapasitor itu adalah untuk menyimpan energi. Dan dapat disimpulkan proses kerja kapasitor yaitu menyimpan muatan saat diberi tegangan, yang kedua medan listrik, yang ketiga pelepasan muatan saat muatan dilepaskan ke rangkaian lain saat diperlukan, dan yang keempat pengisian dan pengosongan energi. Selanjutnya induktor. Induktor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor memiliki bentuk sebuah lilitan tembaga, memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi magnetik. Di sini kita akan mengambil induktor yang ada di pojok kiri ini, dan kita akan menghubungkannya ke sini. Nah, terlihat tadi bahwa lampu tidak langsung hidup dikarenakan arus pertama mulai mengalir ke induktor yang akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dan tidak mengubah besaran tegangan listrik tersebut. Dapat disimpulkan cara kerja induktor adalah pada saat induktor diberi arus yang melewati kawat lilitan, maka akan timbul medan magnet di sekitar induktor tersebut berbanding lurus dengan besar medan magnet tergantung dari besarnya arus listrik yang diberikan. Selanjutnya dioda. Di sini saya menggunakan aplikasi protosimulasi. Di sini terdapat rangkaian sederhana yang terdapat dua dioda, satu sumber tegangan sebesar 5 volt dan hambatan sebesar 100 ohm dan 1 ground. Dioda adalah komponen elektronik yang memungkinkan arus listrik
mengalir hanya dalam satu arah. Dan dioda ini teman-teman memiliki dua terminal, yaitu anoda positif dan katoda negatif. Ketika ketegangan positif diberikan pada anoda dan negatif pada katoda, dioda akan menghantarkan arus. Namun jika polaritasnya dibalik, dioda akan menghalangi aliran arus. Pada umumnya terbuat dari silikon dioda ini teman-teman, dan mempunyai fungsi sebagai penyara arus bolak-balik. Selanjutnya yaitu transistor. Saya sedang membuat suatu rangkaian sederhana yang menggunakan transistor. Di sini saya menggunakan transistor NPN. Transistor adalah alat yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus. Sumber tegangannya sebesar 5 volt dan di sini ada beberapa hambatan. Dan juga 2 transistor dan 1 ground. Nah, transistor NPN adalah jenis transistor yang terdiri dari 3 lapisan basis konduktor, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor ini dinamakan NPN karena urutannya adalah bahan tipe negatif, positif, negatif. Cara kerja transistor ini yaitu ketika tegangan positif diterapkan pada sambungan basis emitor, ia menjadi bias maju yang memungkinkan elektron mengalir dari emitor ke basis. Baik, telah berakhirnya materi pembelajaran tentang komponen-komponen atau barang dasar elektronika. Saya dapat menyimpulkan bahwa resistor mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian, kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan listrik, induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dioda mengalirkan arus satu arah, dan yang terakhir transistor yaitu berfungsi sebagai saklar atau penguat sinyal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.